Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifadila Hairunisa dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem penginderaan, yaitu indera pengecapan, mata kuliah anatomi fisiologi. Apa sih itu lidah? Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, seperti membantu berkomunikasi, mengunyah dan menelan makanan, serta untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian lidah. Bagian-bagian lidah yaitu terdapat celah lidah, tubuh lidah atau yang biasa kita sebut dengan badan lidah, celah ujung, papila, jendela buntu, tenggorokan, amandel langit-langit, yang terakhir yaitu ada amandel lidah atau tongsil. Anatomi lidah. Secara garis besar, lidah dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu 2/3 depan yang biasa disebut dengan apex, 1/3 belakang yang disebut dengan dorsum. Namun, secara anatomi, lidah terbagi menjadi 3 bagian, yakni ada ujung lidah, badan lidah atau biasa kita sebut dengan punggung lidah, yang terakhir yaitu ada pangkal lidah. Seperti contoh, gambar di samping merupakan gambar anatomi lidah berdasarkan 2/3 depan dan 1/3 belakang bagian lidah. Berikut merupakan penjelasan terkait bagian-bagian lidah. Yang pertama yaitu ada ujung lidah. Ujung lidah memiliki papila rasa dan membantu dalam memindahkan makanan di dalam mulut. Yang kedua yaitu ada badan lidah. Pada permukaan badan lidah terdapat banyak papile, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Permukaan papile terdiri dari ribuan kuncup rasa, yaitu sel saraf yang terhubung ke otak. Kuncup rasa dapat membuat kita merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut, termasuk halnya dengan makanan. Yang ketiga yaitu ada pangkal lidah. Bagian ini terhubung ke belakang tenggorokan dan bekerja sama dengan tenggorokan dalam menelan makanan. Yang terakhir yaitu ada tepi lidah. Bagian tepi lidah memiliki banyak papila rasa yang membantu dalam merasakan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Selanjutnya yaitu ada peta rasa lidah. Peta rasa lidah memiliki 4 rasa, yaitu ada rasa pahit, rasa asin, rasa manis, dan rasa asam. Rasa pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya seperti kina, kafein, nikotin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada rasa asin ditimbulkan oleh kation Na+, K+, dan Ca+. Yang ketiga yaitu ada rasa manis ditimbulkan oleh gugus ohamin dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino lainnya. Yang terakhir yaitu ada asam. Rasa asam ditimbulkan oleh ion OH+. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi lidah. Tidak asing bukan terkait fungsi lidah yang ada di dalam tubuh. Yang pertama yaitu sebagai alat pengecap, membantu berkomunikasi, membantu mengunyah makanan, membantu menelan makanan, sebagai sensasi penimbul rasa, dan yang terakhir yaitu membantu melindungi lidah dari kuman dan bakteri. Di dalam lidah terdapat kelenjar ludah atau yang biasa kita sebut dengan saliva. Kelenjar ludah akan menghasilkan air liur atau ludah dan pembekuannya dalam mulut melalui saluran atau lubang kecil. Air liur akan melumasi mulut dan tenggorokan. Kelenjar ludah atau air liur inilah yang membantu proses pencernaan. Saat kita makan, makanan yang tertinggal di dalam mulut dan turun ke tenggorokan melalui kerongkongan dan akhirnya sampai ke perut. Air liur inilah yang memungkinkan membantu proses pencernaan di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ada macam-macam kelenjar di dalam lidah. Yang pertama yaitu ada kelenjar sublingual. Kelenjar ini berada di kedua sisi lidah di bawah dasar mulut. Yang kedua yaitu ada kelenjar submandibular, terletak di bawah rahang bawah. Kelenjar ludah submandibular terdiri dari 2 bagian, yaitu ada lobus superficial dan lobus dalam. Seperti kelenjar sublingual, air liur yang diproduksi di kelenjar submandibular masuk ke dalam mulut dari bawah lidah. Yang terakhir yaitu ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis merupakan kelenjar terbesar dan utama yang ada di dalam lidah.
berada tepat di depan telinga, mirip dengan kelenjar submandibular. Kelenjar parotis ini memiliki dua bagian, yaitu ada halus dan dalam. Air liur yang diproduksi oleh kelenjar parotis akan memasuki mulut dari saluran kecil di dekat gigi geraham atas. Selain itu, kelenjar ludah juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu menjaga mulut dan tenggorokan agar tetap terlumasi dan nyaman. Yang kedua yaitu melembabkan makanan sehingga lebih mudah untuk ditelan. Yang ketiga yaitu mengandung enzim yang disebut dengan amilase yang membantu sistem pencernaan dalam memecah pati dalam makanan. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan mulut. Yang kelima membantu mengurangi resiko gigi berlubang dan penyakit gusi. Dan yang terakhir yaitu membantu menjaga keseimbangan pH di dalam mulut. Tentu kita akan bertanya-tanya, bagaimana sih mekanisme lidah dalam mengecap atau merasakan suatu makanan? Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang nantinya akan diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu otak akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa dari suatu jenis makanan atau minuman yang kita konsumsi. Seperti itulah mekanisme lidah dalam merasakan atau mengecap suatu makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya mengenai fisiologi pengecapan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kucup pengucup melalui pori-pori di bagian atas. Tiap kucup pengucup tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif atau biasa disebut dengan mikrofili. Larutan kimia makanan saat berkontak dengan mikrofili akan merangsang sel-sel yang kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke syaraf nomor 7 dan nomor 9 di dalam otak. Impuls diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parientalis untuk kemudian diinterpresikan. Otak akan menerjemahkan sinyal-sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Serta otak akan mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita melalui lidah. Di bagian lidah terdapat circumvallate papilla atau yang biasa disebut dengan papilla. Tentu papilla memiliki struktur-struktur tersendiri, di antaranya papilla filiformis. Papilla filiformis banyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah yang berfungsi untuk menerima rasa sendu dan rasa pengecapan. Yang kedua ada papilla circumvallate. Papilla circumvallate ini berbentuk V dan terdapat 12 jenis yang terletak di bagian dasar lidah. Papilla ini berukuran paling besar di antara yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada papilla fungiformis. Papilla fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk seperti jamur. Yang terakhir yaitu ada papilla volate. Papilla volate ini umumnya banyak terletak pada bagian sisi lidah. Papilla juga memiliki fungsi, salah satunya yaitu untuk memegang makanan. Papilla juga memiliki kucup pengecup yang menentukan apakah suatu makanan berasa manis, asam, pahit, maupun asin. Selanjutnya yaitu ada persyarafan lidah. Persyarafan lidah yaitu otot-otot lidah yang mendapatkan hipoglossus. Syaraf pada lidah dibagi menjadi 3 bagian kelompok, yaitu yang pertama ada saraf sensoris untuk mensyarafi 2/3 anterior oleh lingualis, 1/3 posterior oleh nervus, glosopharynx, dan vagus. Yang kedua ada syaraf pengecap untuk mensyarafi 2/3 anterior oleh serabut-serabut facialis, 1/3 posterior oleh glosopharynx. Yang terakhir yaitu ada syaraf motorik, yaitu mensyarafi otot-otot lidah seperti otot stioglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Nah, seperti gambar di samping merupakan contoh gambar persyarafan lidah yang ada di dalam mulut atau dalam lidah. Selain saraf lidah, tentu lidah memiliki otot-otot di dalamnya. Lidah berisi dari kumpulan beberapa otot. Otot-otot lidah memiliki arah yang berbeda-beda, fleksibel, bergerak ke segala arah. Lidah memiliki 2 jenis otot, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik membuat lidah dapat mengubah bentuk lidah seperti memanjang, memendek, dan membulat.
Sedangkan otot ekstrinsik lidah mampu membuat lidah bergerak mengelilingi rongga mulut dan faring secara bebas. Berikut merupakan gangguan atau kelainan pada lidah. Yang pertama yaitu ada sariawan atau kanker sores atau ulkus aftosa. Sariawan merupakan suatu luka terbuka yang kecil di dalam mulut yang menimbulkan rasa nyeri. Sariawan tampak sebagai bintik bulat putih dengan pinggiran yang berwarna merah. Yang kedua ada glositis. Glositis merupakan peradangan lidah yang bertahun-tahun atau kronis. Gejalanya biasanya terdapat benjolan dan lendir yang menutupi lidah. Biasanya, glositis terjadi pada orang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi gigi yang ada di dalam mulut. Selanjutnya yaitu ada kanker lidah. Pada stadium dini, kanker lidah tidak menimbulkan rasa nyeri sama sekali, dan biasanya kanker lidah ditemukan pada pemeriksaan rutin gigi. Kanker lidah biasanya tumbuh di bagian pinggir lidah, hampir tidak pernah ditemui di pangkal lidah kecuali pada seseorang yang pernah menderita sifilisis yang tidak diobati selama beberapa tahun. Yang keempat, yaitu ada penyakit oral candidiosis. Penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Gejalanya lidah tampak tertutup seperti lapisan putih yang nantinya dapat dikerok. Yang terakhir yaitu ada fissure tongue. Lidah akan terlihat pecah-pecah, kadang garis hanya satu di tengah ataupun juga bercabang-cabang di tengah. Selain gangguan pada mulut, ada juga gangguan pada pengecapan. Beberapa gangguan pada pengecapan dapat berupa yang pertama ada aguesia, yaitu kehilangan kemampuan untuk mengecap. Yang kedua ada hipoguesia, yaitu penurunan kemampuan untuk mengecap. Dan yang terakhir ada deguesia, yaitu berubahnya pengecapan karena adanya persepsi rasa pada mulut yang dimana tidak terdapat molekul yang merangsang sel kecap. Deguesia ini biasanya disertai dengan sindrom mulut terbakar, dan biasanya deguesia terjadi pada orang tua atau orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Seperti itulah penjelasan singkat mengenai indera pengecapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.